Nah, geng sehat, penasaran nggak kalau misalnya kita menahan berkemih atau kencing itu berbahaya atau enggak? Tonton video ini ya. Halo geng sehat, ketemu lagi sama saya Dr. Daniel Bramantio. Kalau kalian nggak pengen ketinggalan tentang informasi kesehatan dari channel Gue Sehat, jangan lupa subscribe sama nyalain loncengnya ya. Kalau untuk BAK, buang air kecil, berkemih, kencing, itu sangat tidak disarankan ditahan. Ketika memang kita sudah mau BAK atau berkemih, segeralah lakukan hal tersebut karena bisa menimbulkan beberapa gejala penyakit di saluran kemih nantinya. Nah, kalau sering menahan berkemih atau kencing, itu bisa, yang paling sering ya terjadinya itu adalah infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemihnya itu bermacam-macam, bisa dari yang hanya infeksi saluran kemih bawah hingga saluran kemih atas. Jadi bisa menjalar ya sampai ke ginjal misalnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tadi saya bilang infeksinya itu sudah sampai ke infeksi saluran kemih yang bagian atas, yang dimana itu ada ginjal, bisa memang salah satu tandanya itu adalah nyeri di bagian pinggang bawah kiri atau kanan, karena ginjal itu kan ada dua ya, di posisi kiri dan kanan. Nah, tetapi tidak semua nyeri pinggang itu menandakan bahwa terjadinya infeksi saluran kemih ya. Perlu kita lakukan screening atau pemeriksaan lebih lanjut lagi. Apakah memang penyebabnya karena si infeksi saluran kemih atau memang karena yang lain, seperti itu. Yang paling utama ya ketika kita terjadinya infeksi saluran kemih, biasanya itu rasa tidak nyaman saat kita berkemih, rasa panas, rasa perih, dan juga berkemih kita itu tidak terasa seperti lega. Jadi kayak ingin berkemih tapi kita udah nggak ada yang bisa dikeluarin lagi. Mungkin kita sebutnya, orang-orang Indonesia sebutnya anyang-anyangan ya, seperti itu. Iya, tentunya itu salah satu gejala ya kalau misalnya kita menahan berkemih. Jadi bisa terjadinya rasa anyang-anyangan itu. Jadi seperti ingin berkemih tapi sudah tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan dari kandung kemih kita, karena memang sebelumnya sudah keluar gitu, sudah dikemihkan gitu. Tetapi karena infeksi tersebut, karena bakteri yang sudah berkembang, karena kita tahan, jadinya terbentuk seperti rasa anyang-anyangan tersebut. Tentunya hampir sama, tetapi wanita lebih mudah terkena infeksi saluran kemih. Karena kenapa? Karena kalau wanita itu saluran kemihnya jauh lebih pendek dibanding pria, gitu. Jadi kalau misalnya wanita nih menahan kemihnya cukup lama, 1 jam bahkan hingga 2 jam, kemungkinan besar langsung terjadi infeksi saluran kemihnya itu lebih tinggi dibanding pria. Sebenarnya kalau untuk batasan waktu sih bisa istilahnya kita bilang bisa ditolerir lah ya. Ditolerir itu mungkin hingga 1 jam, 1,5 jam. Tetapi dalam artian tidak boleh terlalu sering juga ditahan-tahan seperti itu. Mungkin ya sesekali lah ya, boleh hingga 1,5 jam, maksimal 2 jam deh, paling maksimal banget. Kalau sering terjadi seperti itu, ya otomatis juga bisa terjadi infeksi saluran kemih. Jadi durasinya itu tidak boleh ya berulang-ulang lah kita tahan. Baiknya kalau memang berkemih ya sudah dikeluarkan saja. Terutama sih orang yang punya riwayat diabetes ya, kencing manis. Nah itu udah tidak sangat disarankan sekali kalau misalnya dia menahan berkemih, karena gula yang tinggi di dalam tubuh itu tempat bakteri yang senang untuk berkembang biak dan juga untuk mereplikasikan dirinya supaya mudah terjadinya si infeksi tersebut. Sebenarnya sih kalau untuk berkemih ya
ketika kita misalnya ya pada orang-orang yang diabetes, jika ingin berkemih segeralah berkemih. Kalaupun misalnya nih biasanya kan yang jarang berkemih itu orang-orang yang mungkin lagi perjalanan jauh atau misalnya sedang pergi ke tempat umum ya. Jadi selalulah bawa tisu atau misalnya disinfektan untuk toilet khusus. Nah itu hal yang wajib dibawa sekarang. Jadi ketika kita ingin berjalanan jauh atau kita mampir di tempat umum untuk berkemih, setidaknya kita sudah membawa perlengkapan alat untuk mensterilisasi supaya kita bisa nyaman juga berkemihnya gitu, supaya tidak merasa kotor lah istilahnya. Lalu juga kalau misalnya ingin perjalanan jauh, ya sudah diusahakan berkemih dahulu baru kita berjalanan jauh. Jadi hingga nanti checkpoint yang memang sudah kita tentukan, baru kita bisa untuk berkemih kembali, seperti itu. Nah, gimana geng sehat? Kalau kalian suka sama tadi pembahasan tentang kesehatannya, jangan lupa di komen, di share, dan juga di like ya videonya.